Hari ini kita memasuki kajian hadis Arba'in Maqdisiyah yang ke-12, di mana ada berita dari Nabi tentang dibebaskannya Baitul Maqdis di akhir zaman. Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Auf bin Malik, semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada saat peperangan Tabuk, waktu di perang Tabuk. Wa huwa fi qubbatin min Adam. Saat itu beliau sedang berada di dalam satu kubah yang terbuat daripada tanah liat. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, U'dud sittan baina yaday sa'ah. Kalian hitung saja 6 hal yang akan terjadi di antara atau di hadapan saat kiamat akan menghancurkan alam semesta. Terjadi 6 peristiwa ini. Ingat, semua pernyataan Rasulullah terkait dengan kejadian-kejadian besar di akhir zaman ini sulit untuk memastikan sesuai dengan urutan. Karena memang bukan hal yang telah tertib dalam hadis-hadis Nabi ya, terkait kejadian akhir zaman, di mana ini yang pertama, ini pasti yang kedua, ini pasti yang ketiga, tidak ada. Tetapi apabila para ulama, para ahli-ahli hadis sudah menghimpunkan semua hadis fitnah akhir zaman, mereka melihat awal kronologisnya, sampai kepada saat kejadiannya, sampai endingnya setelahnya, akhirnya para ulama berijtihad. Dan itu ijtihadnya berkumpul kepada beberapa kelompok dan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Tetapi mayoritas mereka telah menyimpulkan urut-urutan kejadian akhir zaman seperti yang dalam kami pilih. Pilihan kami adalah di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad, yang juga kita jelaskan dalam kitab kami, tulisan kami, An-Nubuwat, ya, Nubuat akhir zaman, fakta dan data tak terbantahkan. Baiklah, imam Allah yang kami muliakan, berikut ini hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kejadian-kejadian akhir zaman. Ini juga tidak bisa kita katakan runut, tapi dia pasti terjadi. Dan jaraknya mungkin tidak akan berjauhan lama, karena dia ada di hari-hari fitnah, di masa-masa fitnah yang berat. Mari kita hitung yang pertama. Rasulullah mengatakan, Mauti, diawali dengan kematianku, kata Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus saja, beliau adalah tanda di antara tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Dan kematian beliau dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu di antara tanda, tapi bukan tanda besar ya. Sepakat seluruh ulama mengatakan kematian Nabi bukan tanda besar kiamat, dia adalah tanda di antara tanda-tanda kiamat, dan itu masuk dalam tanda kecil. Kematianku, kata Rasulullah. Artinya, setelah Nabi Muhammad meninggal, pasti kiamat terjadi, hanya saja ada rentang waktu. Kemudian Nabi melanjutkan, Summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian terjadi penaklukan Baitul Maqdis. Nah, ini apabila kita katakan sudah pernah terjadi kok, betul. Baitul Maqdis sudah berkali-kali terjadi. Penaklukan. Tetapi penaklukan terbesar Baitul Maqdis terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu terjadi lagi penaklukan Baitul Maqdis, yakni di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi ada satu penaklukan besar di akhir zaman dan dia merubah tatanan dan peradaban hidup di dunia ini, yaitu penaklukan terakhir, di mana saat itu Israel berhasil ditumbangkan, negara Zionis Israel berhasil dilenyapkan, dan akhirnya Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa berhasil dibebaskan, dan orang sholat di dalamnya secara berbondong-bondong. Mereka rukuk dan sujud dalam keadaan aman. Lalu berkumandanglah gaung Khilafatul Islamiyah. Ini gong awal bagi perubahan peradaban dunia. Nah, setelah itu secara bertahap dunia mengalami perubahan menuju kepada lebih baik, ya, khususnya negeri-negeri muslim. Tetapi tentu saja, saudaraku, akan terjadi dulu gelombang demi gelombang fitnah yang sangat besar. Peperangan demi peperangan, bencana demi bencana, dan sebagainya. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga, Nabi berkata, Summa mautani ya'khudhu fikum kaqu'asi al-ghanam. Lalu akan terjadilah dua kematian, di mana orang-orang akan mati bergelombang-gelombang. Tiba-tiba saja dia mati seperti penyakit yang menimpa hewan ternak sejenis kambing. Sedang makan, mati. Sedang berlari-lari, mati. Sedang bergelut, mati. Ya, sedang duduk-duduk, ya, sedang santai, mati. Maka bila kami membayangkan apa yang dilakukan oleh kejahatan orang-orang kafir barat yang hari ini memegang teknologi dunia, mereka menciptakan Sharp, ya, yakni sebuah teknologi yang bisa merancang kematian secara global. Kematian yang bila ditekan, ibaratnya menekan tombol, maka orang akan berguguran dan mati. Dan kami tidak berani memastikan kematiannya kapan. Yang jelas seperti yang terjadi kemarin ini, waktu COVID yang kita rasakan 2,5 tahun, bukan sesuatu waktu yang sangat bukan waktu yang sangat ringan ya, waktu yang sangat berat.
di mana semuanya menjadi berubah. Tetapi ke depan akan jauh lebih berat daripada itu. Wallahu a'lam. Yang jelas untuk hadis ini saat ini menurut hitungan kami belum terjadi. Wallahu a'lam. Bila kami salah, semoga ada yang menegur dan menasihati. Kemudian berikutnya yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhita." Kemudian uang menjadi melimpah. Uang dicetak di mana-mana. Emas banyak ditemukan. Coba lihat pada hari ini. Amerika gila-gilaan buat mencetak emas tanpa underline dari emas. Mereka cetak uang dolar sebanyak-banyaknya. Lihat China juga mencetak yuan sebanyak sesuka-suka hatinya. Negara-negara mencetak uang-uang mereka, ya. Dan emas juga ditemukan di mana-mana. Bahkan salah satu di antara 3 pencetak emas terbesar di dunia ada di Freeport Indonesia kita. Emas berton-ton, ya, ratusan ton, ribuan ton dikeluarkan. Di mana emas ini sekarang? Fayufidul mal. Pada saat itu kata Rasulullah, emas pun, harta benda pun, uang pun, harta melimpah ruah di mana-mana. Inilah dia masa orang-orang betul-betul ada dalam poya-poya. Satu orang bisa punya sekian ratus triliun. Satu orang bisa punya pulau, bisa punya sebuah sebuah provinsi. Satu orang bisa punya sebuah negara. Saudara dan sahabat yang tercinta. Kemudian hatta yu'tar rajulun mi'ata dinarin fayadhallu sakhita. Sampai ada orang nanti yang dapat uang atau digaji dengan gaji 100 dinar. 100 dinar itu berapa, saudara? Kalaulah 1 dinar itu hari ini 3 juta, udah lebih ya, mungkin udah 3,5 juta, kalikan 100 dinar, berarti lebih kurang 300 sampai 350 juta. Gajinya 1 bulan. Fayadhallu sakhita. Dia masih kesel, dia masih marah, dia masih merasa belum cukup, ya, sehingga terus lagi melakukan apapun yang bisa menambah harta kekayaannya. Nggak puas dengan uang sebegitu. Ini artian yang pertama. Memang betul-betul artian ini nggak boleh diartikan yang lain. Artian yang kedua, ya, kalau mau diartikan dengan artian yang lain, tetapi kami sekali lagi mengatakan, kami lebih cenderung kepada artian yang pertama, silakan yang berbeda tidak mengapa. Artian yang kedua, yaitu dalam artian harta yang banyak tak berguna. Tidak berguna. Sebab apa? Sebab pada saat itu makanan menjadi langka. Bahkan kata Rasulullah, 1 kepala sapi saja lebih dihargai 100 dinar pun orang nggak mau jual. Saking langkanya makanan yang bisa dimakan, uang yang banyak pun menjadi tak ada harga. Maaf saudaraku, kami sekali lagi menyatakan, walaupun tidak ada pendapat ulama yang berpendapat demikian, kami lebih cenderung kepada yang pertama tadi, ya, yaitu gaji yang besar pun membuat orang belum merasa cukup dan puas, dan dia akan terus melakukan apapun yang bisa membuat hartanya terus melimpah dan menjadi banyak, walaupun dengan korupsi, walaupun dengan membuat barang-barang yang haram dijualkan seperti morfin, narkotika dan sebagainya, atau melakukan pemerasan, atau melakukan perampokan dan sebagainya. Ma'adzanallah. Kemudian yang kelima, Summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Kemudian terjadilah suatu fitnah yang tidak ada satupun rumah orang Arab kecuali fitnah itu akan masuk ke dalamnya. Apa ini, saudaraku? Wallahu alam. Sekali lagi kami tidak berani memastikan apa, tetapi bagi kami dan sepakat seluruh ulama dunia, kami sudah mendengar berbagai lisan para pendidik, mereka sepakat mengatakan sesungguhnya internet yang tanpa batas dan jet-jet yang juga bisa dibawa sampai ke dalam rumah, ke dalam bilik, dan juga dipakai di kamar mandi, ini lebih daripada fitnah apapun. Karena ini bisa merusak semua orang, bisa merusak semua lapisan. Generasi kecil sampai generasi tua dirusak oleh internet yang bisa dicapai oleh jet-jet ini. Apakah ini yang dimaksud? Sekali lagi, pemastiannya kami tidak berani, tetapi tidak satupun rumah Arab melainkan fitnah itu masuk. Maka apa lebih pas daripada itu? Kalau kecenderungan pribadi, lebih sepakat mengatakan ini adalah jet-jet hari ini, handphone pada hari ini, teknologi yang bisa mengakses semuanya apapun di dunia ini pada hari ini dengan mudah. Ya, dulu orang untuk menonton harus numpang ke rumah tetangga dan itu terbuka di publik umum. Ada layar tancap di lapangan luas. Pada hari ini, TV-nya sudah bisa dimasukkan dalam kantong. TV-nya dengan mengakses segala-galanya. Sampai yang paling haram dilihat, begitu mudah untuk didapatkan. Ini pada hari ini ada pada kantong semiskin-miskin orang. Hari ini mereka punya HP. Ya, punya HP Android. Dan di Arab jangan tanya. Berbagai macam kemewahan sudah masuk ke dalam rumah-rumah orang Arab. Terus yang terakhir, thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar fayaghdiruna fayatunakum tahta 80 ghayatan tahta kulli ghayatin 12,000. Sebelum kiamat terjadi, akan terjadi dulu kejadian berikut ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan melakukan perjanjian damai antara kamu dengan bangsa berkulit kuning. Ya, bangsa Banil Asfar yang berkulit kuning. Maka para ulama ahli hadis pada hari ini mengatakan Banil Asfar itu adalah Eropa, Amerika. Mereka lah yang layak disebut dengan Banil Asfar. Terjadi perjanjian damai. Kapan itu? Dalam hitung-hitungan kajian yang kami sudah paparkan di mana-mana dan juga ada dalam kitab-kitab yang sudah kami pelajari termasuk di Ensiklopedia Akhir Zaman, termasuk yang kami tuliskan juga di kitab kami Nubuat Akhir Zaman. Maka saudara dan sahabat tercinta, ternyata ini terjadi adalah ketika Baitul Maqdis telah merdeka.
Palestina telah kembali dalam ketangan kaum muslimin, maka pada situ semua kekuatan yang real di seluruh dunia dari orang-orang beriman merapat dan bergabung di Palestina. Dan negeri-negeri Syam dipenuhi oleh orang-orang yang terbaik di muka bumi. Mereka hijrah dan tinggal di sana. Kekuatan kaum muslimin benar-benar nyata. Pada saat itu dunia sedang perang. Timbul pecah perang yang hebat antara timur dengan blok timur dengan blok barat. Umat Islam, kekuatan nyata sudah di negeri Syam. Palestina, Suria, Lebanon, Yordania sudah menjadi sumber pusat kekuatan terbaik dan terkuat di saat itu, di mana kaum muslimin mukminin yang terbaik terkuat berkumpul di sana. Nah, Amerika Eropa perang sejati-jadinya melawan Rusia, Cina, India dan sebagainya sebagai blok timur. Amerika Eropa presentasi daripada blok barat. Saat itu kata Rasulullah, hubungan kalian sebelumnya sangat tidak baik, bahkan kalian sering perang dan gaduh dengan blok barat, Bani Asfar ini. Tetapi dengan peperangan yang terjadi antara blok timur blok barat merayu-rayu kamu. Di hadis yang lain ya, blok barat merayu-rayu kamu, mengajak kamu untuk ayo gabung kita. Bukankah Cina itu musuh kalian? Bukankah India itu musuh kalian? Musuh kami juga. Bukankah Iran itu? Bukankah Rusia itu? Bukankah kekuatan-kekuatan sosialis komunis yang ada di blok timur musuh kita? Sama. Ayo kita bersatu, kita kalahkan mereka. Singkatnya kata Rasulullah SAW, kamu pun akhirnya melakukan perjanjian damai dengan Bani Asfar, dengan bangsa yang berkulit kuning ini, atau Eropa dan Amerika, lalu bergabung dan perang melawan mereka, melawan blok timur. Setelah blok timur berhasil dirontokkan dan mereka kalah dengan kekalahan terbesar, di mana mereka tidak akan bisa lagi bangkit, lalu kata Rasulullah SAW, blok barat ini mengkhianati perjanjian damai di antara kalian, di mana fayaqdiruna fayatunakum tahta thamanina ghayah. Mereka mengumpulkan kekuatan dari 80 negara, di mana setiap negara mengirim pasukan infanteri, pasukan tempur darat terkuat dan terbaik yang pernah mereka punya. Setiap negara memiliki dan mengirim 80.000 ya, 80.000 pasukan. Masya Allah, 80.000 pasukan di bawah 80 negara. Jadi berapa jumlahnya? Ini akan dihadapi oleh Imam Mahdi. Ini akan dihadapi oleh sisa-sisa orang beriman yang masih terkumpul di belakang barisan Imam Mahdi. Dan saudara dan sahabatku yang tercinta, pada saat itu benar-benar dahsyat. Nabi Isa belum turun, ya, dan Dajjal sudah bersiap pula mau muncul. Inilah yang akan disebut dengan perang Malhamatul Kubra, perang yang paling berdarah, perang yang paling merah, perang yang paling tak terlupakan, perang yang paling sengit dan paling hebat. Dan lama perang itu tak lama ternyata. Di hadis yang banyak kami baca hanya berlangsung 4 hari, tapi 4 hari ini betul kematian sebanyak-banyaknya manusia dalam perang besar itu. Apakah itu perang dunia keempat? Wallahu a'lam. Kalau dikatakan perang dunia, maka perang dunia ketiga, blok timur, blok barat, di mana kita bergabung dengan Eropa, Amerika. Tapi perang dunia keempat, Malhamah Kubra, mau dikatakan perang keempat, silahkan terserah. Tapi yang kami percaya, karena ada hadis Nabi, Nabi mengistilahkan perang terakhir itu adalah perang Malhamatul Kubra. Pada saat itu, semua teknologi canggih sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berperang. Ya, senjata-senjata canggih yang ada sudah musnah, dan kita kembali menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraan kita kembali kepada kuda.